Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handika Partama. Saya berasal dari kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang peristilahan, pengertian, objek tata hukum negara, dan hukum administrasi negara. Yang pertama, peristilahan hukum tata negara di berbagai negara. Yang pertama, di Indonesia. Di Indonesia sendiri, hukum tata negara disebut hukum tata negara. Prancis, droit konstitusional. Inggris, Constitutional Law. Jerman, Strafrecht. Sering juga istilah Prasporecht atau HTN lawan dari Parwestrecht atau hukum administrasi negara. Dan Belanda, Strafrecht atau hukum negara. State law terkandung dua pengertian, Strafrecht in regime dalam arti luas dan Strafrecht in regime. Yang kedua, pengertian. Hukum tata negara berasal dari kata hukum, tata, dan negara. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organisasi atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antar struktur negara dengan warga negara. Christian van Vollenhoven. Hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya yang masing-masing sendiri-sendiri dan menentukan badan-badan hukum dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud. HTN melihat negara dalam keadaan diam. Kesimpulannya, HTN adalah hukum tata negara. Itu adalah hukum yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik. Definisi HTN telah dikembangkan oleh para ahli, sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, tahap fungsi, dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antar negara, organ-organ negara itu dengan warga negara. Hukum tata negara tidak hanya merupakan atau hukum, apalagi sebagai wets atau norma hukum, tetapi juga sebagai leher atau teori, sehingga pengertiannya mencakupi apa yang disebut dengan Verfassungsrecht, hukum konstitusi, dan sekaligus Verfassungslehr, teori konstitusi. Hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik buruk yang mempelajari negara dalam keadaan diam, Staat in Rust, maupun yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak, Staat in Beweging. 3. Objek hukum tata negara. Yang pertama, objek hukum tata negara adalah konstitusi sebagai hukum dasar, beserta berbagai aspek mengenai perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses pembentukannya dan perubahannya, kekuatan mengikuti dalam peraturan perundang-undangan, cakupan substansinya ataupun muatan isinya sebagai hukum atas dasar dan tertulis. Kedua, pola-pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan acuan bagi organisme di institusi, pembentukan dan penyelenggaraan organisasi negara, menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Yang ketiga, struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ-organ kelembagaan negara, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara beserta hak-hak dan kewajiban asasi manusia, bentuk-bentuk prosedur pengambilan keputusan hakim, serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hakim. Asas-asas hukum tata negara Indonesia. Secara umum, asas-asas dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamental dalam hukum. Asas hukum tata negara di Indonesia ada 10. Yang pertama, asas-asas Pancasila. Konsekuensi Pancasila sebagai filsafat dasar negara, filsafat identik dengan keinginan watak bangsa, dirumuskan dari berbagai latar budaya negara yang bersangkutan. Yang kedua, asas negara kesatuan, tercermin dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, diimplementasikan dengan pembagian wilayah ke dalam provinsi, kabupaten, kota. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945, kekhususan dan kerabangan wilayah terhadap diakui. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang ketiga, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Asas-asas umum otonomi daerah. Otonomi daerah, hak kewenangan dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dalam kepentingan masyarakat setempat peraturan undang-undang. Desentralisasi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pusat ke daerah berdasarkan asas-asas otonomi. Yang ketiga, dekonsentrasi atau pelimpahan sebagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wali pemerintah pusat. Yang keempat, tugas pembantuan. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah. Asas-asas pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baiknya mengenai organ atau lembaga dalam negara. Yang kelima, aspek pembagian kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya, asas check and balance. Kekuatan untuk saling menguasai dan mengendalikan antara cabang-cabang pemerintahan lembaga negara guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan agar tidak melampaui wewenangnya. Asas-asas kedaulatan rakyat dimuat dalam pembukaan alinea keempat dan pasal 1 ayat 2, pasal 6A ayat 1, pasal 22E, dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Rakyat diakui dan dijamin kedaulatannya untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Yang selanjutnya, Rechtsstaat atau hukum negara dimuat lagi di Jerman, dimuat dengan ciri-ciri adanya undang-undang dasar, adanya pembagian kekuasaan, pengakuan hak kebebasan rakyat. Selanjutnya, rule of law. The rule of law adalah supremasi aturan-aturan hukum, kebersamaan kedudukan di depan umum, dan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Yang selanjutnya, bentuk negara hukum. Bentuk negara hukum terbagi menjadi dua, negara hukum formal dan negara hukum material. Hukum tata negara adalah hukum yang membentuk alat negara sekaligus memberikan wewenang, yaitu hierarki. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang hukum administrasi negara. Seperti yang kita ketahui yang sebelumnya, hukum tata negara yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Maka perbedaan hukum administrasi negara dan hukum tata negara, maka simak penjelasan saya berikut ini. Pengertian hukum administrasi negara menurut beberapa ahli. Yang pertama, Leonard Dewey menganggap bahwa administrasi negara adalah keseluruhan operasi atau aktivitas kerja yang bertujuan menyelenggarakan atau menegakkan kebijaksanaan kewarganegaraan. Yang kedua, Demok and Skoning mengartikan administrasi negara ke dalam dua bagian, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Arti luasnya, administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Dalam arti sempit, administrasi negara adalah kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, Dwight Waldo mengatakan bahwa administrasi negara mengandung dua pengertian, yaitu administrasi negara adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan pemerintahan. Yang kedua, administrasi negara adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang menggunakan untuk mengatur urusan-urusan negara. Yang keempat, Praduji Atsmosdirjo mengatakan bahwa administrasi negara adalah fungsi bantuan penyelenggaraan dari pemerintah. Artinya, pemerintah atau pejabat tidak dapat menunaikan tugas-tugas sah dan kewajiban tanpa administrasi negara. Fungsi administrasi negara mempunyai dua arti, yaitu administrasi negara adalah administrasi negara sebagai organisasi dan administrasi negara sebagai mengejarnya tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Yang kelima, menurut Utrecht menganggap bahwa administrasi negara adalah gabungan jabatan alat-alat administrasi yang di bawah pimpinan pemerintahan atau menteri-menteri yang melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah. Bagian atau fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan yudikatif, legislatif, dan badan-badan pemerintah dari persekutuan hukum yang lebih rendah dari negara, yaitu badan-badan pemerintahan yang bersekutuan hukum daerah Sewantara 1 dan 2 dan daerah istimewa. Pengertian hukum administrasi negara. Sebelumnya,
Istilah hukum utama pemerintah dipakai pada zaman berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. B. Istilah hukum tata usaha negara dipakai di Universitas Pajajaran dan Sriwijaya. C. Istilah hukum tata negara dipakai di Universitas Gadjah Mada dan Airlangga. Hubungan administrasi negara dengan bidang hukum lainnya adalah Han. Menurut Kranborg menitik beratkan secara khas pada administrasi negara. Menurut Lerman, hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan negara satu dengan lainnya serta hubungan antara jabatan negara itu dan masyarakat. Hukum tata negara menurut Kranborg lebih berfokus pada konstitusi secara negara secara keseluruhan. Menurut Legoman, hukum mengenai organisasi jabatan-jabatan negara. Selanjutnya, objek-objek hukum administrasi negara. Objek Han khusus adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa. Contoh, hukum tata ruang, izin membangun bangunan, dan lain-lain. Objek hukum administrasi negara umum adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu dari bijaksana penguasa. Contoh, asas-asas umum pemerintah yang baik dan lain-lain. Dari lapangan hukum administrasi khusus itulah kemudian dicari elemen-elemen umum, yaitu elemen yang terdapat dalam tiap lapangan khusus tersebut. Elemen yang demikian itulah kemudian membentuk hukum administrasi umum. Sumber-sumber hukum administrasi negara. Sumber-sumber hukum administrasi negara terbagi menjadi 3. Yang pertama sumber hukum material, yaitu faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum atau menimbulkan aturan hukum. Yang kedua, sumber hukum formal, yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada atau tempat ditemukannya aturan hukum. Sumber hukum material terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber hukum historis, yaitu sumber pengenalan atau tempat menemukan hukum pada saat tertentu. Sumber di mana pembuatan undang-undang mengambil bahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum sosiologis, yaitu faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, sumber hukum filosofis, yaitu sumber hukum yang menjadikan hukum itu adil. Misalnya hukum yang berasal dari wahyu Tuhan, hukum yang berasal dari cita-cita kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan sumber hukum formil yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Kebiasaan. Ketiga, traktat. Keempat, jurisprudensi. Dan kelima adalah doktrin. Tindakan dan kewenangan perintah. Secara teoretik, tindakan pemerintah merupakan tindakan atau perbuatan dari alat perlengkapan pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan pemerintah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu tindakan berdasarkan hukum atau res dan silegen, yaitu tindakan-tindakan pemerintah yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk melahirkan hak dan kewajiban. Yang kedua, tindakan berdasarkan fakta atau nyata atau Versilligenhandlingen, yaitu tindakan-tindakan pemerintah yang tidak berhubungan langsung dengan kewenangan yang dimiliki sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Contoh, pemerintah memberikan bantuan atau peresmian jembatan dan lain-lain. Dari tindakan hukum pemerintah dapat melahirkan tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik atau public/handlings. Tindakan hukum privat adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Contohnya melakukan kontrak dalam pembuatan infrastruktur fisik, melakukan pembelian barang tertentu, dan atau melakukan kontrak perjanjian untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Sedangkan tindakan hukum publik adalah tindakan hukum pemerintah yang berupa tindakan hukum bersegi 1 dan tindakan hukum bersegi 2. Tindakan hukum bersegi 1 adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan kehendak sepihak dari pemerintah yang dapat melahirkan keputusan-keputusan bersifat individual, konkret maupun umum. Sedangkan tindakan hukum bersegi 2 adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dengan kehendak bersama kedua belah pihak yang berkaitan dengan tindakan hukum tersebut.